Oke, assalamualaikum saudara-saudaraku. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan atau cerita sedikit aja lah ya, cerita sedikit, nggak panjang-panjang, karena banyak banget dari teman-teman ini yang menanyakan, Bang, di mana sih lokasi kontrakan Walang Sangit ini? Di mana sih titik terangnya? Bahkan banyak juga yang ingin mencoba uji nyali atau tidur di kontrakan Walang Sangit ini, sedangkan nggak semua orang bisa di kontrakan Walang Sangit ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kontrakan ini bukan milik saya. Jadi gitu loh. Nah, alasannya gini, saya ingin cerita sedikit kenapa nggak semua orang boleh di kontrakan Walang Sangit ini. Jadi alasannya gini, kalau kalian sebagai otak-otak pembisnis, mungkin kalian dari awal sudah paham kenapa nggak semua orang boleh masuk ke dalam kontrakan Walang Sangit ini. Nah, jadi gini, kalau belum paham gini ya, semisal kalau banyak banget orang yang tahu kontrakan ini horor, apakah masih laku kontrakan ini? Nah, mungkin kebanyakan orang kalau udah tahu takut, terus nggak ngontrak di sini, takut terus nggak beli kontrakan ini, karena kontrakan ini juga dijual, bukan hanya dikontrakan tapi dijual juga. Kalau udah laku, mungkin ini sudah nggak jadi kontrakan Walang Sangit lagi, mungkin udah jadi rumah milik orang lain gitu ya. Nah, yang ditakutkan pemilik cuma nggak laku. Bahkan saya ngontrak di sini nggak sekedar cuma ngontrak, teman-teman. Saya harus nyetorin fotokopi KTP. Terus yang kedua ini cuma dua deh, fotokopi KTP sama tanda tangan di atas materai. Jadi kalau saya melakukan kesalahan atau mengasih tahu lokasi titik terangnya di sini, atau ngasih tahu foto depan kontrakannya seperti apa, nanti saya bisa dipenjarakan, bisa didenda, bisa dihukum semaunya pemilik sesuai dengan perjanjian tanda tangan di atas materai. Nah, di situ tuh udah tertulis perjanjian dendanya itu, kalau seingat saya dendanya itu sekitaran 1 M. Soalnya aku ingat itu nolnya ada 9. Di situ nolnya ada 9, terus penjaranya tuh 5 tahun apa 6 tahun gitu ya, sekitar segitu seingat saya ya. Soalnya awal-awal dulu tuh saya sempat baca, cuma sekarang udah lupa, soalnya udah Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Saya di sini udah mulai Januari sampai bulan Mei ini, dan nanti di bulan 17 Juli saya sudah nggak dikontrakan ini. Nah, itu alasan kenapa nggak semua orang boleh dimasukkan ke dalam kontrakan Walang Sangit ini. Bahkan kalau kalian sadar kenapa tim RJL juga dulu waktu mau uji nyali di kontrakan ini tuh lama banget uploadnya, ya karena satu kendalanya, sulit banget minta izin ke pemiliknya. Sekelas RJL 5 yang segede itu masih sulit, apalagi kalian-kalian yang belum punya nama gitu. RJL ini kan udah punya nama, pasti dia nggak akan bohong dong. Kalau dia bohong pasti nanti mudah dicarinya gitu. Nah, sedangkan ya kita kan orang-orang biasa gitu ya, takutnya nanti nyebarin, oh ini nih lokasinya di sini, terus gak laku, terus mau dicari orangnya gak ketemu, soalnya orang itu masih belum punya nama besar gitu, nyarinya tuh agak sulit gitu. Mungkin ya ini perkiraan saya sebagai otak pemilik kontrakan gitu. Soalnya saya juga pernah dimarahin gara-gara sempat upload lantai 2. Oh iya, lantai 2 juga nggak boleh disepil sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya ini tuh iseng banget.
penasaran di lantai 2 tuh ada apa. Yang penting menurut saya ya, yang penting saya nggak nyepilin depan kontrakan, belakang kontrakan, samping kontrakan, sama titik terang lokasi kontrakannya. Itu yaitu sebab-sebab pemiliknya takut banget sampai nggak semua orang bisa nempatin kontrakan Walang Sangit ini. Ya, kalau andai saja kontrakan ini milik saya, semua orang pasti saya udah undang. Kalau otak saya sebagai pemilik, andai saja ya, saya sebagai pemilik kontrakan ini, saya nggak akan menyembunyikan titik lokasinya. Karena kenapa? Karena itu malah bisa jadi bisnis. Satu, bisa dibuat rumah horor, kayak rumah hantu, wisata-wisata gitu. Sedangkan hantunya ini juga nggak hantu mainan-mainan tuh, bukan hantu yang nggak kasat mata. Tapi saya sendiri di sini nggak pernah dinampakin. Semoga aja jangan sih ya. Kalau saya malah bisa jadi gitu. Jadi bisa nanti, oh boleh kamu masuk sini, per orang 10.000. Nah, 10.000 per 100 berapa itu coba? 1 juta, 100 orang aja udah 1 juta. Sebagai otak pembisnis pasti udah paham ya. Tapi pemikiran pemilik ini mungkin beda. Kalau seandainya saya ya udah terjadi seperti itu teman. Ya itu tadi alasannya nggak dibolehin karena pemiliknya ini takut kontrakan ini nggak laku lagi, nggak disewain lagi, terus nggak, ya apalah gitu pokoknya. Yaitu alasan yang sampai sekarang saya masih pikir-pikir, kenapa sih gitu. Bahkan saya pun jujur takut sampai meleset, tiba-tiba saya ngasih tahu keceplosan waktu live atau waktu bikin video, tiba-tiba oh lokasinya di sini nih gitu. Jujur saya takutnya cuma yang tadi di perjanjian itu, tanda tangan di atas materai itu, ya udah itu aja. Nanti yang pusing bukan aku tapi orang rumah. Dan saya nggak pindah-pindah ya karena tanda tangan itu tadi ada itunya lah pokoknya teman-teman. Ya mungkin itu aja alasannya, nggak panjang-panjang karena saya sudah ngomong dari awal, saya nggak cerita banyak-banyak, nggak ngomong banyak-banyak, ya mungkin udah itu aja ya, udah cukup. Dan kalian nggak usah penasaran lagi kontrakan ini lokasinya di mana, tempatnya di mana, kontrakannya seperti apa, udah cukup yang tahu-tahu aja ya. Soalnya pemiliknya tuh lebih horor daripada penghuni di sini, serius. Yaudah itu aja mungkin teman-teman, saya nggak bisa panjang-panjang ceritanya seperti apa lagi, takut saya malah keceplosan terus ke mana-mana nanti ceritanya, aduh enggak. Ya udah mungkin sampai sini aja, nggak panjang-panjang. Terima kasih loh ya yang udah dengerin sampai akhir. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya, sama di like. Mungkin saya besok akan update lagi ceritanya kontrakan ini seperti apa. Bahkan saya masih nyimpan puluhan video horor, cuma saya nggak berani upload karena ada problem sama pemilik kontrakan. Itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.